Seperti apa mekanismenya pemirsa sudah bergabung bersama kami Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Selamat sore Pak Budi. Ya, selamat sore Mbak. Baik, Pak Budi, bagaimana penerapan sistem gratis bayar tol jika terjadi kemacetan 1 km? Ini perhitungan titik kemacetannya dari mana Pak? Ya, itu atas rapat koordinasi terakhir di mana ada Pak Menteri Perhubungan, kemudian ada juga Dirut Jasa Raja dan juga ada dari Kepala BPJT, bahwa kalau di pintu-pintu tol nanti akan terjadi antrian, terutama adalah saat gate masuk ya di tol. Namun demikian sebetulnya kalau menurut saya potensi antrian seperti ini karena dulu itu kan persoalannya menyangkut masalah gate yang di Palimanan. Nah sekarang di gate Palimanan itu sudah dibebaskan atau tidak kemudian ada transaksi lagi. Jadi yang kemudian mungkin menurut saya potensi ada antrian mungkin adalah di Cikampek Utama di KM 70. Nah itu kalau misalnya dari gate tol awal itu sampai dengan antrian itu sampai dengan 1 km, itu yang disampaikan Pak Menteri dan juga atas rapat koordinasi itu, kemudian kepolisian bisa membuat sebuah diskresi supaya ada bisa terurai kepadatan itu, kemudian bisa langsung berangkat. Jadi itu setelah 1 km dari pintu tol. Namun demikian ini adalah berdasarkan diskresi kepolisian dan menurut saya katakan tadi di awal, potensi itu dulu itu yang tahun 2019 atau 2018 itu adalah yang di gate Palimanan. Namun untuk yang di gate Cikampek Utama karena gate tolnya itu cukup banyak, potensi itu berkurang menurut saya. Demikian. Baik, Pak Budi, jika nanti ternyata ada kendala di dalam tol sehingga antrian mengular hingga ke pintu tol, ini bagaimana nanti sistemnya penggratisannya, Pak? Apakah akan ada pengecualian untuk hal-hal ini? Ya, untuk menggratiskan itu seperti saya sampaikan di awal tadi, setelah 1 km, kemudian setelah gate tol itu ada tidak ada kemacetan, itu bisa langsung jalan. Tapi kalau kemudian setelah pintu tol mungkin ada antrian seperti perkiraan saya ada di pintu tol di Cileunyi. Itu kan jarak antara pintu tol Cileunyi dengan flyovernya itu cukup pendek dan kemudian berbelok ke arah Garut. Nah itu potensi nanti begitu mungkin ada kemacetan atau hambatan di pintu tol di Cileunyi, bisa saja begitu mungkin lewat transaksi di gate tol Cileunyi, berikutnya akan ke arah Garut mungkin ada hambatan. Karena kan kita tahu di Cileunyi kemudian sampai dengan ke Cipacing sampai dengan ke Limbangan Garut itu kadang-kadang kan hambatannya cukup tinggi karena hambatan sampingnya cukup banyak. Jadi perkiraan saya yang bisa dilakukan itu adalah yang di Cikampek Utama, Palimanan potensi sudah tidak ada lagi. Yang menurut saya yang potensi tinggal Cikampek Utama dengan Kaliurip Utama yang ke arah Bandung. Baik, gitu. Pak Budi, mengapa harus ada peraturan seperti ini? Apakah ini untuk mengantisipasi tahun ini terjadi peningkatan berkali lipat karena sudah 2 tahun tidak bisa mudik Lebaran? Ya, yang pertama sebetulnya selain untuk kepentingan kelancaran lalu lintas, juga adalah untuk meningkatkan kinerja dari BUJT, supaya kalau ada potensi demikian, kira-kira masing-masing BUJT punya effort apa yang bisa dilakukan untuk memitigasi. Apakah dengan menambah gate tol yang sifatnya adalah manual, atau kemudian ada penambahan transaksi dan sebagainya, sehingga kita harapkan masing-masing BUJT juga berperan untuk tidak sampai ada terjadinya antrian sampai dengan 1 km itu. Demikian. Peran seperti apa yang akan dilakukan oleh pengelola jalan tol, Pak? Apakah saat ini juga sudah didirikan satelit-satelit untuk pintu tol sehingga bisa menampung lebih banyak kendaraan? Ya, kalau saya lihat itu yang pertama, tambahan untuk gate tol satelit itu biasanya sudah dilakukan, yang pada saat mungkin lalu lintas normal itu tidak diberlakukan. Namun demikian, begitu ada penambahan volume, pastinya untuk gate tol satelit akan difungsikan kembali. Dan selain itu juga ada yang sifatnya nanti secara mobile, tambahan oleh petugas-petugas dari BUJT untuk melakukan transaksi, untuk mempercepat transaksi yang ada digital. Nah, upaya seperti itu yang kemudian menurut saya akan mempercepat terhadap kemacetan yang ada di sekitar pintu tol tadi. Demikian. Baik, Bapak berbicara mudik Lebaran tahun ini, bagaimana prediksi dari Kementerian Perhubungan? Apakah masyarakat akan lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi atau justru memanfaatkan transportasi umum seperti kereta api ataupun juga bus? Kalau saya perhatikan dari kemarin sampai dengan tadi malam saya berada di
tol di Merak, ternyata pergerakan yang di awal-awal ini sudah cukup banyak juga adalah pergerakan masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Jadi bus yang ke arah dari Jakarta, Jabodetabek atau Jawa Tengah, Jawa Barat untuk bergerak ke arah Sumatera tadi malam cukup tinggi sekali. Dan selain bus juga yang bergerak ke arah Sumatera, juga logistik juga cukup besar sekali. Tadi malam bahkan saya lakukan evaluasi, kalau dibandingkan apple to apple dengan tahun 2019 saat kita juga tidak ada penyekatan dan sebagainya, tadi malam itu untuk pergerakan kendaraan logistik yang ke arah Sumatera itu kenaikannya bisa mencapai 125%. Dari sekitar 5.000 menjadi sekitar 7.000 kendaraan truk. Artinya secara nasional kita lihat mungkin logistik sekarang ini sudah cukup bagus, ekonomi sudah cukup bagus, dan kemudian para pelaku logistik juga adalah mengejar terkait menyangkut masalah nanti tanggal 28 itu ada menyangkut masalah pembatasan kendaraan barang yang sumbu 3 yang tidak boleh menggunakan beberapa ruas jalan tol tertentu dan juga termasuk jalan nasional. Demikian, Pak. Kalau untuk prediksi puncak mudik, Pak, untuk jalur laut, udara, dan darat, diperkirakan kapan? Atau mungkin tidak ada puncak mudik karena ternyata para pemudik sudah berangkat lebih awal, jadi lebih merata seperti itu? Ya, kalau tentunya mungkin puncak mudik pasti akan terjadi. Namun demikian, seperti beberapa minggu yang lalu kita sudah mulai melakukan sosialisasi dan juga mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal. Dan tadi malam kalau perkiraan saya sudah terjadi, banyak masyarakat yang saya tanya di beberapa simpul transportasi, terutama yang di Pulau Gebang dan yang di Merak juga, mereka menyampaikan kami mudik lebih awal, Pak, untuk menghindari kemacetan. Itu juga saya tanyakan kepada beberapa masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Artinya dari sampel tadi juga terlihat bahwa apa yang disampaikan pemerintah, himbauan untuk mudik awal itu sudah terjadi. Dan tadi malam juga pergerakan kendaraan-kendaraan pribadi yang dari arah Jawa ke arah Sumatera itu cukup banyak sekali. Baik. Dan mereka juga menyampaikan bahwa mudik lebih awal karena memang himbauan pemerintah dan juga terkait menyangkut masalah hal-hal yang perjalanan mereka cukup jauh. Saya tanya tadi malam itu adalah masyarakat yang berangkat dari Semarang ke arah Padang. Jadi menurut saya perjalanan yang memakan waktu cukup jauh itu masyarakat pasti akan berangkat lebih awal dibandingkan dengan nanti puncak mudik tanggal 28. Demikian. Baik, Bapak, selain memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal, apa imbauan Anda kepada masyarakat yang akan melakukan mudik perjalanan via darat, Pak? Ya, kalau untuk yang via darat sebetulnya seperti yang kami sampaikan setiap saat saya menyampaikan di beberapa media, target kita untuk mudik 2022 ini agak berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang sekarang ini target kita pertama kali adalah keselamatan dalam arti untuk penanganan COVID-19. Jadi harapan saya masyarakat walaupun mungkin melakukan perjalanan, namun demikian SOP protokol COVID-19 harus diutamakan. Yang kedua adalah menyangkut masalah keselamatan dalam arti menyangkut kecelakaan lalu lintas. Kita harapkan kita mencoba menggelorakan terkait menyangkut masalah zero accident. Jadi kita harapkan peran serta masyarakat untuk tidak terjadi kecelakaan selama dalam perjalanan, dan untuk itu perlu melakukan manajemen lalu lintas yang baik sebelum melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut masalah kelancaran lalu lintas dan juga keamanan. Nah, untuk ini tadi Pak Menteri sudah menyampaikan kepada para pemudik untuk tol Sumatera dari Lampung sampai dengan Palembang, kepolisian sudah melakukan penjagaan cukup ketat untuk menjaga keamanan para pemudik saat sekarang ini. Dan kelancaran juga kita lakukan, makanya ada skema sampai ganjil genap, one way dan sebagainya. Itu adalah untuk menjamin pemerintah hadir untuk melancarkan beberapa infrastruktur jalan tol maupun nasional untuk kelancaran lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya sudah berbincang bersama kami di iNews Sore. Selamat bertugas kembali, Bapak.